Pandemi ini memang menjadi ujian bagi semua insan, bahkan tak terkecuali. Jika mereka yang bekerja kantoran saja merasa sulit, apalagi mereka yang mengais rezeki di jalanan. Terkadang kita mengeluh tanpa melihat ada yang lebih sulit dari kita. Kalau Mirsa nih rumahnya nih kayak ini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Ya, saya Adit dari ya, program Metropolis Jak TV. ya. Abang namanya siapa, Bang? Saiful. Saiful. Ya. Abang profesinya tukang sol sepatu. Ya. Bang Saiful, Ya. asli dari mana Bang Saiful? Aslinya dari Garut. Dari Garut. Ya. Bang Saiful boleh nggak kelihatan Nah, matanya sedikit aja. Oh, Atau bukalah topinya. ini aja ya. Naikin lagi lah, naikin. Nah, Nah, Bang Saiful, ya. jadi tukang sol sepatu udah berapa lama? Ada kayaknya 15 tahun. 15 tahun? Ya. Jadi dari Garut ke Jakarta tuh tahun berapa? Kira-kira tahun ada 98 kayaknya. 98 ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Langsung jadi tukang sol sepatu. Sebelumnya saya ikut dulu boarding sama teman di Bintaro. Cuman nggak lama di Bintaro, baru 3 bulan baru ke sini pindah ikut sama saudara ngesol. Berarti sebelumnya jadi tukang hordeng dulu, Ikut. baru ikut sol. Iya. Sebelumnya emang udah bisa ngesol sepatu apa gimana? Enggak, belajar dulu sama saudara. Oh. Terus kan perlu apa bahan-bahan modal gitu gimana tuh Kang? Itu kan dulunya saya ikut-ikut, terus pas saya udah 3 bulan misah sama saudara, keliling saudara yang ngemodalin, beli bahan-bahannya gitu. Kang, kan 15 tahun udah jadi tukang sol sepatu tuh. Iya. Muternya kemana aja sih areanya Kang dari dulu? Kalau sekitar daerah sini aja, paling jauh sono Pondok Gede. Sebelum Pondok Gede lah Jatimakmur. Itu bisa berapa kilo Kang setiap hari jalan kaki? Nggak capek Kang? Ya lumayan juga nih, yang namanya keliling pasti capek. Kang, kalau Iya. ngomongin pendapatan atau pelanggan, sekarang udah punya pelanggan? Kalau soal sepatu sih nggak ada yang pelanggan, sama siapa aja gitu. Siapa aja ya? Iya. Nah kalau dulu Kang bisa sehari dulu ngomongin dulu Iya. ya. Awal-awal sehari itu bisa ngesol sepatu berapa banyak Kang? Kalau dulu mah sampai 15, harganya juga kan masih murah kalau dulu mah. Kalau sekarang harga agak lumayan, ngesolnya jarang itu yang ngesol. Kalau dulu berapa harganya? Kalau dulu sepatu juga 7.000. Apa tergantung kerusakannya? Enggak per pasang aja gitu. Walaupun kerusakannya agak muter gitu, 7.000 juga? Itu zaman dulu itu. Kalau sekarang kan ada yang 35, ada yang 30. Gimana orangnya juga sih itu. Sekarang udah 35 sama 30.000 ya? Nah kalau dulu sehari bisa berapa orang tuh Kang? Kalau dulu mah ada 10 orang, kadang-kadang lebih. Dulu ya? Sekarang? Sekarang ini? Sekarang paling juga 3 orang gitu. Di masa pandemi? Itu di masa pandemi, kalau sebelum Iya. pandemi berapa? Kalau sebelum pandemi mah agak lumayan juga sih. Sampai 6 orang, 5 orang gitu. Termasuknya agak lumayan. Setiap hari Ya. 6 orang? Dulu. Enggak mesti tiap hari 6 orang, kadang-kadang enggak ada sama sekali gitu. Pernah? Pernah. Udah apa jalan jauh-jauh nggak dapet pelanggan sama sekali? Pernah? Pernah. Itu rasanya gimana Kang? Ya cuma capek aja sih.
yang namanya keliling ikhtiar jualan sih, yang lagi rame-rame, kalau lagi nggak ada gitu. Jadi kalau Kang Saipul sendiri kalau dapat uang hasil sol sepatu hari ini apa buat makan hari ini, apa ada yang bisa ditabung, Kang? Ya gimana apa namanya, pendapatan, misalkan pendapatan agak gede bisa nabung sebagian buat makan sebagian gitu. Cuman kalau untuk pendapatan kecil cuman untuk makan sehari-hari aja gitu. Akang tinggal di mana, Kang? Di sini Kontrak. kontrak. Berapa bayar kosnya? Bayar Sewanya? kosnya per bulannya 400 400 itu bayar harian apa bayar tiap bulan, Kang? tiap bulan. 400 satu orang berarti? Enggak, misalkan ada yang bertiga, ada yang berdua. Jadi 400 bagi 2, 400 bagi 3. Iya. Jadi yang penting bisa tidur aja gitu. Wah, nih pemirsa luar biasa nih. Kang Saipul nih. Jadi numpuk-numpukan gitu ya. Kan istilahnya kalau kontrakan untuk malam aja tidur, kalau siang kan cuman biasalah gitu. Nanti keliling lagi nggak lama sih kalau di siang di kontrakan. Kang, itu dari uang penghasilan itu bisa dikirim ke keluarga apa gimana? Iya, Udah berkeluarga, Kang? udah. Di mana keluarga? Keluarga di kampung di Garut. Di Garut. Iya. Masih bisa ngirim, Kang? Ya kalau alhamdulillah sih setiap minggu ada yang 150, kadang 200 itu gimana pendapatan. Tapi cukup, Kang, anak-anak buat anak-anak istri. Ya dicukup-cukupin aja. Nah, Kang Saipul, kalau saya setiap bulannya, kalau boleh tahu ya, Kang, Iya. kalau dihitung itu penghasilan Kang Saipul berapa sih dapatnya? Gitu. Aduh, nggak tentu sih kalau jualan soal sepatu begini mah. Kadang bisa istilahnya per bulannya, kadang ada nyampe 1 juta atau 800, kadang 600. Sampai 2 jutaan gitu sampai pernah, Kang? Enggak sih, jarang gitu. Sekitar Nggak segitu pernah, 1 nggak jutaan. pernah. Wah, tuh pemirsa tuh bersyukur dengan gaji teman-teman yang ya, Kang ya, yang banyak gitu, bersyukur. Iya, Jangan ngeluhnya kurang aja. Kang, saya sebenarnya masih pengen ngobrol sama Kang Saipul nih pemirsa, Iya, tapi boleh. nanti waktunya kemakan nih. Gimana kalau hari ini saya sambil ngobrol, sambil nemenin Kang Saipul muter, boleh? Boleh, Boleh, Kang? boleh. Yuk, kita jalan yuk, Kang. Iya. Biar nggak kesiangan. Yuk. Iya. Kang, nanti saya pengen nyobain bawa ininya ya. Boleh. Berat nggak gitu ya? Aduh. Tuh, Kang. Ini kalau gini udah sarapan belum, Kang? Udah. Sarapan udah ya, Kang? Udah. Pagi-pagi. Oh. Beli apa masak sendiri, Kang? Teman-teman. Beli juga dari warung ya, dari warteg gitu. Kayak gini aja. Nah, Coba, Kang, saya yang bawa. Coba. boleh. Kang santai-santai deh pokoknya. Saya mau nyobain. Oh, berat juga, Kang. Iya, Lumayan lah ya. Ayo. Kemana nih, Kang? Kiri sini? kiri boleh. Berat juga ya, Kang ya. Ini butuh keseimbangan nih. Waduh. Pernah nggak, Kang, kalau ngangkat sini ya, Kang, lecet apa gimana, Kang? Paling hitam-hitam Hitam karena ini ya, karena ngangkat sering pingkulan. sering mikul ya. Iya, kadang-kadang kan ada juga suka bawa karet berat, gitu karet-karet lapangan sepatu gitu. Kadang bawanya ada agak ringan, kadang agak berat, ketambah sama karet sepatu. Waduh. Goyang. Kang, biasanya gimana sih, Kang, kalau biar orang tahu Akang lewat gitu? Ya teriak aja, Silakan. nawarin soal sepatu. Gimana Soal sih? sepatu. Oh, soal sepatu? Gitu? Iya. Soal sepatu? Soal Pak? Ada yang mau disol, Pak? Soal sepatu. Ya, Mas. Tukang solnya ganteng banget ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi jalan nih, Kang, siapa hari kayak gini, Kang? Ini berat loh, Kang. Soal sepatu? Gitu? Iya, soal sepatu. Oh, soal sepatu? Biasanya tuh ada nada-nada yang identik gitu, Kang, ciri khas ya kalau... Soal sepatu. Oh, bukan jadi nggak? Spellingnya tuh nggak soal sepatu gitu? Soal papu? Gitu? Gimana? Soal sepatu. Oh, Soal sepatu. soal papu? Soal papu?
gitu kan? Oh, Papu. Kang, ini nggak akan patah nih, Kang? Enggak. Ini bambu udah nemenin sampai udah berapa lama nih, Kang, sama Kang? Itu ada kayaknya sampai 6 tahun ada. 6 tahunan. Oh, Papu. 6 tahun sekali paling ganti. Oh, Papu. Waduh, coba kita nawarin ke situ ya, Kang. Ya. Siapa tahu ada yang mau ngesol. Waduh. Tuh kan, Kang ada ya, Kang? Ya. Ya, Bu. Silakan, Kang. Kenapa sepatunya, Bu? Jahit apa diapain tuh? Oh, ini mah Bu dilapis belakangnya nih agak miring. Tinggal saya potong aja nih Bu ya. Iya. Ini kan udah ada tempelan. Berapa? Berapa, Kang, biasanya? Seberapa? 10 atau Bu biarin ya. 10.000. Ngantos? Ya, gimana Bu? Nuhun. Kang Saipul sambil ngerjain sambil ngobrol saya, Bu ya. Iya, silakan. Kang Saipul Iya. jadi nggak belajar, Kang, ya. Pokoknya dulu belajar sama saudaranya sambil ikut sambil belajar gitu. Sambil belajar. Pernah nggak, Kang? Lagi ngesol nih, Kang, ya. Ini pernah nggak lagi ngesol? Dapat pelanggan sepatunya tuh mahal, Kang. Dimarahin pelanggan, pernah nggak, Kang? Ya pernah juga sih. Gimana tuh? Istilahnya kita nawarin agak mahal karena dari pagi nggak dapat. Ya istilahnya mahalnya itu bukannya istilahnya biar ketutup makan sehari gitu ya Bang. Biar bisa 2 kali makan gitu. Udah termasuk ngopi. Ini murah banget, 10.000. Nggak apa-apa, Kang? Nggak apa-apa, ini kan kerjaannya juga dikit. Oh, jadi tarifnya? Kadang sesuai sama kerjaan. Kang, saya mau tahu nih, Kang. Pernah nggak selama jadi tukang sol sepatu, Iya. 15 tahun, dimarahin sama customer pelanggan? Karena gini deh, sepatunya bagus, terus nggak sesuai kemauan si pelanggan. Pernah nggak? Pernah. Dimarahinnya gimana, Kang? Wah, sepatu gua katanya jadi hancur. Mana nih? Gimana? Orang istri kerjaan gitu aja gitu Pak. Nggak dijahit, paling dilapis gitu. Paling dilem. Pernah nggak disuruh ganti sepatu orang, Kang? Kalau itu sih nggak pernah kalau ganti sepatu mah. Soalnya istilahnya mau ganti dari mana gitu biayanya. Tapi kalau dimarahin aja pernah ya? Pernah. Jadi itu pas ada masalah trouble seperti itu, Kang, di tahun Kang Saipul jadi tukang sol sepatu yang tahun keberapa, Kang? Yang baru belajar apa yang udah sekarang-sekarang? Paling baru-baru kira-kira ada yang 6 bulan dari belajar gitu. 6 bulan. Tapi kalau sekarang udah bisa, udah senior lah istilahnya, belum pernah. Kan sekarang Kang udah senior ya dari 15 tahun. Nggak mau buka toko gitu, Kang? Apa tempat gitu untuk jadi tempat, jadi nggak jalan-jalan? Oh itu juga sih Pak. Memerlukan modal. Tapi pengen. Rencana sih pengen. Cuman kan kalau udah kebiasaan muter-muter, ya pengennya sih muter-muter aja gitu. Karena biar keluar keringat gitu ya. Biar sehat juga ya? Biar sehat juga. Kan kalau bawaannya, kalau mangkal, bawaannya ngantuk, ini males. Jadi sekarang ini, pas pandemi ini, cuma dapat 3 sepatu. Alhamdulillah dicukupin aja. Berapa kira-kira, Kang? Maksudnya kalau 3 sepatu itu 30 ribuan? Misalkan kalau 60 sih cukup untuk sehari. Kalau 60.
kadang 3 sepatu itu sampai nggak nyampe 60, kadang-kadang 40, 45 gitu. Kalau berapa kali setiap tahun Kang? Biasanya sih sebelum pandemi itu suka kurang dari 1 bulan, kadang sebulan. Sudah pandemi ini 3 bulan, sekarang belum pulang-pulang nih. Kangen nggak, Kang? Udah 3 bulan. Sama istri kangen nggak Kang? Ya kangen sih sama istri. Udah 3 bulan ya? Udah 3 bulan. Apalagi waktu corona pertama kali tuh nggak bisa ke lockdown. Di kampung aja, nganggur. Sempat pulang, tapi nggak bisa kesini lagi di kampung. Di kampung. Ngapain tuh Kang? Itu baru pandemi itu, baru pertama pandemi ada. Paling nganggur aja di kampung, bantu orang tua, nanam apa gitu sama orang tua. Bercocok tanam di sana. Ada jagung orang tua, cuman jagung juga istilahnya bukannya untuk dijual, untuk dimakan keluarga aja. Buat makan sehari-hari ya. Kalau kirim uang buat istri gimana Kang? Paling transfer ke istri, kadang dari seminggu itu ada 150, kadang 100, kan kita aja gitu. Kan ada yang ditransfer ya Kang ya? Buat makan sehari-hari Akang sama buat bayar kontrakan gimana? Cukup? Alhamdulillah sih kalau untuk kontrakan kita dari 7 hari itu fokus kelilingnya. Alhamdulillah suka ada rezekinya gitu kalau untuk bayar kontrakan. Tapi istri nggak pernah ngeluh kan Kang? Enggak pernah. Jadi Kang Saipul nih udah nikah berapa tahun Kang? Belum punya anak ya Kang? Tahun. 7 tahun belum punya dikasih anak ya? Kang, kalau seandainya berandai-andai nih Kang, kalau punya anak, pengennya anaknya jadi apa sih Kang? Ya jangan sampai istilahnya jadi sama orang tuanya kayak begini, pengennya kerja gitu. Jangan ngikutin kayak orang tuanya ngesot sepatu gitu. Kang, saya pengen tahu deh. Pernah nggak sih Kang, Akang pernah nggak ngerasain sedih gitu Kang? Sedih, waduh kok entah hidup begini banget atau... Sedih sih kalau lagi usahanya lagi sepi banget, yang di kampung lagi ngebutuhin gitu. Mau dikirim pakai apa, ya bilang aja sebar aja, yang penting ada rezekinya. Saat ada rezekinya saya langsung kirim gitu. Pernah gitu Kang, istri Akang belum bisa ngirim itu yang sedih ya? Iya, paling itu sedihnya. Itu tuh pemirsa tuh. Sedih kita kalau nggak bisa mau keluarga, rasanya sedih ya. Kang, hujan nih Kang. Kang, kita duduk dulu ya Kang. Nanti saya muter. Ini udah selesai belum Kang? Ini hampir. Ya udah kita ambil dulu ya sambil ngobrol. Sini. Hujan Kang. Sambil ngerjain ini selesai, ngobrol. Iya. Tadi sampai mana tuh Kang? Oh iya, yang bikin Akang sedih tuh kalau istri lagi ada kebutuhan di kampung, terus Akang nggak bisa transfer ya Kang ya? Kalau gitu dikasih pengertiannya gimana Kang? Ya belum ada. Nanti kalau ada rezekinya besok atau lusa, insya Allah saya kirim. Kang, ke atasin sedikit, nah biar kelihatan di TV gantengnya Kang. Kang, lagi kepengen apa Kang? Lagi kepengen saya pulang. Akang pulang? Soalnya sih udah lama juga. Kangen kali ya? Kangen. Pulangnya sih kalau saya istirahat dulu di kampung. Tapi Akang pengen nggak ke pulang kampung? Pengen sih. Kangen nggak sama istri Kang? Bulan. Kangen juga gitu ya? Sedih istri Kang? Sedih ya.
kalau kita punya rezeki dikit kan kalau bareng-bareng di sini sama-sama gitu. Kang. Rezeki sedikit nih, Kang. Kita beliin istri itu yuk, apa? Rice cooker buat penanak nasi, Kang. Aduh, nggak ngerepotin. Enggak, insya Allah, Kang. Abis ini ya. Ini kita cari di pasar ya buat beli cooker ya, Kang. Boleh. Sedikit saya juga nggak punya banyak-banyak, tapi kayaknya saya cukup tuh mampu. Alhamdulillah banget. Nggak apa-apa ya, Kang? Iya. Ya udah, saya tungguin sambil ini. Akang selesain kerjaan yang ini. Dialah Saiful. Berprofesi sebagai reparasi sol sepatu sudah lebih dari 7 tahun. Seiring perkembangan zaman, sol sepatu mulai tergerus. Dan Saiful tak berdaya. Karena hanya ini keahlian yang dimiliki untuk nafkah. Terkadang dapatkan selembar per hari, dirinya harus jalan meter keliling kampung. Bahkan terkadang tak mendapatkan satu pelanggan pun. Ya, kalau saya beliin magic jar buat istri di rumah boleh? Nggak tersinggung kan ya? Alhamdulillah banget. Mbak, ada magic jar, Mbak? Yang itu berapa harganya? 250 boleh? Kang, dikasih, Kang. Ya, alhamdulillah. Uang saya juga juga. Boleh. Kang. Ya. Ini kan buat masak nasi. Ya. Kira-kira kalau Akang pulang ke Akang yang sering dimasakin istri apa, Kang? Paling semacam kalau di kampung goreng tempe sama lalap-lalap. Lalap. Makasih ya. Iya, Kak. Lalap-lalapan. Ya, lalap-lalapan. Kang, ini kan harganya 250.000. Kalau dicari sepatu berapa hari, Kang? Biar bisa dapat ini. Dapat itu juga istilah kalau sih. Terus buat makan, buat kontrakan Paling ngisi-ngisiin misalkan kalau untuk kontrakan 10 atau 20 gitu. 3 hari ya. Satu hari. Kang. Kasih surprise yuk sama istri yuk. Telepon, Kang, telepon video call, Kang. Boleh. Istri seneng nggak dibeliin Magicom? Yuk. Mbak, makasih ya. Ya. Kang, biasanya kan ya orang tua Akang gitu ya, anaknya sukses gitu. Kang ngerasa sedih kan nih, Kang, kerjaan Akang masih begitu terus? Ya merasa sedih juga sih. Sedih. Cuman kan namanya orang tua dulu kan banyak pengen satu-satu yang diusahain sekolah biaya. Ya udah, Kang, ini udah azan, Kang. Ke masjid dulu. Kang, makasih ya, Kang, ya hari ini, Kang, ya. Sampai saya bawain dulu, yuk. Saiful bukanlah satu-satunya sepatu yang tergerus zaman. Di perjalanan, saya bertemu Saifuddin. Ia berusia hampir 50 tahun dengan 4 orang anak. Secara fisik, mungkin sudah tak mampu memikul peralatannya. Tapi apa daya, nafkah bagi anak istri di kampung harus dipenuhinya. Saifuddin kadang harus berjibaku rasa takut akan corona, mengingat usianya yang tak muda lagi. Namanya saha, Mang? Saifuddin. Ya, Saifuddin. Umur berapa?
kurang lebih 4-6 jalan. 46. Asli Garut? Asli Garut. Mang, Iya. sambil itu Mang. Oh itu Lem aja Mang. bisa dilem sama dijahit biar kuat. Janganlah, jangan dijahit. Oh dilem aja. Dilem aja Bang. Oh siap siap. Boleh? Boleh boleh. Sambil kerja, sambil ngobrol lah. Oke oke. Dilem aja, lem. Siap siap siap. Ke Jakarta dari tahun berapa Mang? Dari tahun berapa ya? Lupa lagi saya tahunnya sih. Cuma di sininya kurang lebih 25 tahun ada. 25 tahun? Iya. Kurang lebih 25 Ah. tahun. Jadi tukang sol sepatu dari tahun berapa? Ya tahunnya Tahu. tahunnya lupa. Ya pokoknya perjalanan 25 tahun lah kurang lebih. Sampai ke Jakarta langsung jadi tukang sol apa jadi Sama kita kerja bangunan dulu. bangunan dulu? Kerja bangunan. Kalau kerja bangunan itu kan nggak selalu ada tuh. Ya, ada banyak nganggurnya. Kebetulan saudara dari istri itu semuanya tukang sol. Jadi saya coba-coba ikut sama dia ke Jakarta gitu. Terus Anak berapa? anak 4 Pak. Opat? Anak Empat, di Garut opat. semua? Di Garut semua. Di sini 1. Di sini 1. Ya yang paling gede nomor 1. Kerja apa di sini? Cuma kerja di laundry. Laundry? Iya. Ya lumayan lah buat dia sendiri itu. Mang, kalau sehari udah depannya aja lah Mang. Oh iya. Sininya aja. Udah. Kalau sehari bisa ngejahit Kalau buat bulan-bulan sekarang semenjak COVID, saya nggak bisa menentuin. Kadang dapat buat makan, kadang-kadang nggak sama sekali itu. pernah nggak dapat keliling, nggak dapat buat makan? Sama sekali, bukan sekali 2 kali, sering itu. Sering. Terus gimana makan gimana? Kadang-kadang kan banyak teman, ya istilahnya kita pinjam dulu sama teman, gitu kalau ada yang punya pasti dikasih. Kalau nggak teman nggak punya, ya paling ke warung. Kan kita udah banyak langganan warung gitu ya, udah bisa dipercaya gitu. Ya nggak ngutang lah ke warung. Sedih, capek nggak Mang hidup kayak gitu Mang? Gimana? Capek Ya, nggak hidup kalau bukan- lagi nggak ada kerjaan gitu Ya capek? bukan capek lagi, apalagi sekarang yang di kampung udah minta dikirimin. Saya bingung ini. Sedangkan sekarang nggak megang sepeser juga nggak megang. Itu. Tuh pemirsa, emang bener sih kita harus banyak bersyukur sih. Pak Saifuddin sering banget jalan keliling-keliling udah jauh-jauh nggak dapat apa-apa. Jangankan buat bayar kontrakan emang ya, Iya. buat makan pun susah. Tapi kalau sebelum COVID rame nggak Bang? Kalau sebelum COVID sih lumayan, alhamdulillah. Istilahnya Sehari bisa berapa dulu sebelum COVID? kalau sebelum COVID itu seharinya itu paling kecil ya 70 lah. 70. 70 paling kecil. Kalau sekarang berapa? Kalau justru itu sekarang mah kebanyakan di 0 rupiah itu. 0 rupiah. Ini tadi pagi ini, tadi pagi nyampe siang tadi, itu cuma dapat 10.000. 10.000? Ya, 10.000 udah buat beli makan tadi. Habis dong. Ya bukannya habis lagi, udah kita buat sorenya tahu gimana gitu. Makan malam gimana? Nah belum bisa nentuin, tahu dari mana. Ini kan mumpung masih ada waktu tuh. Ya kita bisa keliling dulu kan gitu. Ya kalau nggak dapat sama sekali ya mungkin ya kita bisa pinjam lagi sama teman, itu aja. Itu doang. Buat bayar kontrakan gimana Bang? Waktu bulan kemarin saya tuh dikasih waktu seminggu tuh, sehabis ngirimin ke kampung tuh. Ngirimin ke kampung juga nggak gede tuh. Nah sewaktu seminggu itu saya buat nyari buat kontrakan tuh. Itu dari begitu pas malamnya mau bayar kontrakan nggak punya sama sekali tuh. Terus Akhirnya gimana? untung ada teman, teman tuh saya samperin, Bang. Tolong lu, saya minta tolong apaan? Bang itu bayar kontrakan malam ini saya nggak punya sekali, pinjemin dulu dan ya udah ntar ke rumah aja nih. Berapa emang? 150. 150.000? Iya. Itu padahal cuma segitu kan. Benar itu. Susah sekarang Bang. Banyak nangisnya Bang. Apalagi kan saya dari Lebaran Idul Fitri sampai sekarang belum pulang-pulang. Mau pulang kampung? Belum. Garut. Belum. Bang pernah nggak kalau lagi nambah sepatu gitu, sepatunya mahal nih, Ya. terus Mamang lagi nggak bener dimarahin gitu, pernah nggak Bang? Kalau dimarahin sih pernah, cuma nggak sering sih. Kalau saya mah ya mengalah aja, gimana maunya yang mau jahit sepatu. Disuruh ganti gitu pernah nggak Bang?
Sering kalau suruh ganti ini. Enggak, maksudnya enggak. Oh, ganti ini Oh. enggak. Enggak, kalau lagi ngesol terus rusak terus Ya. mamang suruh ganti sepatunya gitu pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian. Udah Bang, gitu aja. Bang. Takutnya malah ngeletek nantinya. Enggak. Udah Bang. Enggak. Bang, kalau ngelem-ngelem gini berapa sih Bang? Kalau ngelem saya nggak bisa nentuin, terserah yang itunya aja. Kalau Pantasnya jahit aja. gitu berapa kalau jahit? Ya kalau ngejahit sih saya juga sih lihat orangnya. Kalau ya orang yang kontrak-kontrak gitu, saya mah standar aja. Berapa standar? Kalau jahit paling 25 buat kontrak-kontrak gitu ya. Kalau yang Kalau buat orang komplek komplek? ya kita ngasih harga 35. 35. Kan itu ada tawarnya dulu tuh. Iya ada. Tawar nanti tawar-tawar lagi gitu ya. Iya, iya. Kalau misalnya dia nawar segini, kita mau ya kerjain, kalau enggak ya cari lagi. Mang, kalau lagi apa yang di kampung minta kirim terus emang nggak bisa ngirim gimana? Saya juga itu nggak tahu gimana. Semalam aja tuh kan nelpon tuh. Nah, Nelpon istri minta udah nggak punya uang. Ya udah ntar saya juga mau nyari dulu. Sekarang nggak punya sama sekali. Boro-boro buat ngirimin, buat makan juga ini saya belum makan, gituin kan. Benar ini bukan rekayasa, asli. Ya buktinya saya dari Lebaran Idul Fitri sampai sekarang itu belum bisa pulang. Itu aja. Karena paling seminggu tuh punya 200. Ya 200 kalau buat pulang kamu habis di jalan. Nah itu. Daripada buat pulang kita kirimin aja. kirim aja ya gitu. Kirim aja. Nah itu. Ya gitulah tuh. Setiap minggunya tuh. Tapi setiap minggu bisa ngirim gitu Bang. Kalau dulu Nah, kalau dulu sih alhamdulillah selalu lancar. bisa Ya, ngirim. ini aja semenjak Covid ini. Bener-bener nangis batin. Kalau dulu sebulan bisa dapat berapa sih Bang kira-kira kalau dikumpulin? Oh kalau sebulan semua yang dikirim-kirim gitu ya. Ah, Ya nggak bisa nentuin juga sih itu. enggak dulu berapa kira-kira Ya. Bang kalau dihitung-hitung? Paling gede itu pernah 2 juta. 3 juta pernah? Belum pernah. Belum. 2 juta? Ya paling gede 2 juta, tapi nggak setiap bulan nggak. Paling sekali 2 kali tuh. Mang, pernah nggak kepikiran ya udahlah saya di kampung aja lah capek di Jakarta gitu? Udah kepikiran itu. Di kampung ngapain? Ya paling di kampung kita tani itu. Paling begitu aja. Ini aja ya kan dari semenjak Covid ini aduh. Ini saya di Jakarta berbulan-bulan, usaha hasilnya cuma begini doang. Sebenarnya saya udah capek, ya kurang lebih 25 tahun kan di sini tuh. 25 tahun udah capek, tapi gimana ya? Paling ya tani lah jatuhnya itu. Itu aja sih. Mang, takut nggak sama Covid? Kalau sama Covid sih takut ya. Cuma ya kita jalanin aja lah, pasrah aja kita mah. Habis gimana kalau kita di rumah aja, dari mana ya? Nggak bisa makan. Nah gitu itu ya. masalahnya kita udah keluarga anak 4, ya 3 lah yang di kampung. Yang di sini kan udah cari duit sendiri dia. Kangen nggak sama anak-anak sama istri? Bukannya Mang? kangen lagi, udah hampir setahun. Hampir setahun loh, bener. Mang pernah nggak ngerasain sedih? Kenapa begini ya hidup susah banget gitu? Pernah nggak Mang? Sering tiap malam lah. Semenjak mau tidur itu, bener saya mau tidur tuh kepikiran itu. Sedih Mang? Nggak bisa ngomong. Kalau lagi tidur, mau tidur tuh saya nggak bisa, Ya, karena kan kan, berpikiran. Sering gitu Bang ngerasain aduh kok gini banget hidup ya Allah gitu. Iya sering itu. Bahkan tiap malam hampir mikirin itu. Kita sambil tiduran gitu ya. Mikir ya Allah Makan, kenapa? nyari makan aja susah. Kadang-kadang kenapa ya Allah nasibku kok sampai begini gitu. Ya Allah. Yaudah kita cuma jalanin aja lah. Pasrah aja lillahi ta'ala itu aja. Pengen nggak Bang bahagiain anak-anak sama istri? Pengen nggak Bang? Belum pernah. Belum pernah? Pengennya tuh pengen banget kayak orang-orang gitu ya. Pengen ya istilahnya sekecilnya ilah hiburan lah istilahnya. Kita bertamasya. Itu tuh juga belum pernah kesampaian itu. Belum pernah. Tapi kalau ada uang pengen nggak Bang? Enggak uang gimana maksudnya? Nggak, kalau seandainya Mamang dikasih rezeki lebih, pengen nggak ngajak anak istri jalan-jalan gitu? Pengen Insya ya? Allah pengen banget. Hidup itu penuh perjuangan emang ya. Ya begitulah Pak. Itulah harus kewajiban. Ada yang gampang banget, yang cari uangnya gampang, sedangkan kita
Buat makan aja susah banget ya Bang ya. Ya emang begitulah. Udah ada bagiannya masing-masing. Sepatu juga Ya. tambel-tambelan. Iya. Nah pemirsa, jadi hari ini saya udah ketemu 2 tukang sol sepatu. Mereka kerja jalan kaki kemana-mana, bawa dipikul, bawa barang-barang. Kerjaannya benerin sepatu orang. Sampai saking fokusnya dengan mencari uang untuk hidup, sampai mereka tidak pernah memerhatikan sepatunya pun yang tambel-tambelan, sepatunya yang rusak. Hebat. Luar biasa, aduh. Miris, sedih. Si Mang Saipullah aja sering muter-muter jauh panjang dengan sepatu ini tanpa dapat apa-apa. Jangankan buat bayar kontrakan, buat makan aja susah emangnya. Ya begitu. Ya begitu. Sering itu sekali, bukan sekali 2 kali. Sering pinjam sama temen. Mang pengen nggak beli sepatu baru gitu Mang? Ya kalau ada duitnya pengen. Ini kalau ini sepatu dapat dari mana Mang? Kalau ini dapat mungut. Mungut? Iya. Dibenerin? Iya, benerin sendiri. Terus pakai sendal kan nggak kuat lama. Ya kita ada di mana gitu, kira-kira bisa dipakai, kita servis sendiri buat pakai gitu. Itu Oh. aja. Teman-teman di rumah, pemirsa di rumah harus bersyukur. Mang ini dapat sepatu mungut di jalan, kira-kira masih bagus, dibenerin sendiri, direparasi sendiri, dipakai sampai sekarang nih Bang. Iya. Kalian di rak-raknya sepatu banyak aja masih ngeluh, gue pakai sepatu yang mana ya mau pergi ya, masih bingung. Harus bersyukur. Capek Mang? Ya bukan sampai lumayan lah. Mang, anak 4 Mang, ada yang masih sekolah nggak? Yang 3 masih sekolah. Masih sekolah? Jadi Yang paling kecil umur berapa? yang paling kecil itu pokoknya SD kelas 2. SD kelas 2. Kelas 2. Pernah nggak, namanya siapa Mang? Wulan Mardiah. Oh perempuan? Ya. Wulan. Pernah nggak si Wulan Mang dari Garut telepon mau minta beliin sepatu gitu, pernah nggak Mang? Belum pernah. Iya pernah. Kalau kita kalau mau masuk sekolah tuh waktu dulu tuh. Kalau waktu masih masuk sekolah tuh. Itu sering ngucapin itu tuh. Kata bapaknya ya ntar cari dulu rezekinya. Kalau ada ntar dibeliin. Kesampean nggak Mang? Akhirnya dibeliin nggak? Ada sih alhamdulillah kesampaian waktu itu sebelum Covid tapi Sebelum Covid sebelum ya? Covid kesampaian alhamdulillah. Itu juga kan anak ketiga itu beli sepatu tuh nggak sekaligus 3 nggak. Satu-satu. Nyicil satu-satu ya? Iya nyicil satu-satu. Dapat saya beli lagi gitu. Ya itu yang belain kita tinggal di sini aja. Ya, gitu. Mang, pernah nggak benerin sepatu anak-anak? Sepatu anak sendiri ya? Anak sendiri rusak nih, terus Mang benerin gitu pernah? Sering. Kita kalau pulang kampung gitu selalu bawa perabotan. Oh dibawa? Enggak, maksudnya cuma benang, jarum aja itu yang dibawa. Jadi kita bawa ke kampung itu buat perbaikin ya sendal sepatu punya keluarga. Terus apalagi kalau suka ada tetangga juga ada yang pengen didandan ya saya servis gitu. Gitu kita bantu tetangga juga. Mang, Gitu. kepikiran nggak pengen cari kerjaan lain Mang? Justru itulah dari dulu tuh kepikirannya. Pengennya apa? Kira-kira mimpi Mang, mimpi Mamang nih apa nih? Mau jadi apa sih gitu? Mau kepikiran entah usaha jual beras, entah usaha apa? Pengennya apa Mang? Kalau saya sih pengen buka, kalau seandainya ada rezeki gitu ya, pengennya tuh buka toko sembako gitu aja. Cuma boro-boro dari mana? Buat makan aja kita kan keteter. Mang, selama 25 tahun Mang jadi tukang sol sepatu, Ya, hal apa sih yang bikin sedih, yang paling sedih, bikin paling sedih? ya paling sedih itu. Kalau ada permintaan dari anak itu nggak kesampaian, itu paling sedih kan. Terus masalah mas ibunya juga ya, buat kebutuhan di rumah itu nggak punya beras segelintir juga nggak punya tuh, itu yang paling itu. Pernah kejadian Mang? Pernah. Waktu tahun Beras berapa? nggak ada, sampai beras pun? Iya pernah itu. Ya sama sekali nggak punya. Ya akhirnya kita kan datang ke saudara lah. Kita pinjam beras itu saudara. Mang,
Terus Ya itu masih tahun berapa sih, lupa lagi ya. Sebelum Covid juga sih itu. Sebelum Covid. anak-anak pernah nggak Mang komplain gitu sama Mang apa ngomong ke Mang, Bapak jangan jadi tukang soal sepatu lagi dong gitu atau gimana gitu, pernah nggak Mang? Belum pernah sih. Belum pernah. Mereka bersyukur aja gitu. Iya. Karena 4 anak itu 1 laki, 3 cewek. Gitu. Yang laki yang pertama ini udah kerja, kemarin di laundry kerjanya itu. Mang pengennya anak-anak jadi apa sih Mang? Ya pengennya sih, kalau pengennya jadi apa sih, bisa mah terserah anak-anak aja. Yang pentingnya intinya tuh pengen pada sukses aja itu aja. Mau jadi apa-apa terserah. Yang penting tujuannya halal lah begitu, itu aja. Mang sedih kayaknya Mang ya? Bukannya sedih lagi bang. Sedih ya Mang? Kalau ingat anak-anak gitu sedih ya, suka sedih Ya ya? gitu, apalagi udah hampir berapa bulan dari Idul Fitri lah. Kangen Mang? Bukannya kangen lagi. Setiap nelpon itu nyuruhnya pulang tuh anak-anak. Cuma gak mau pulang gimana, nggak punya duit dari mana. Kalau punya buat ongkos, ya di kampungnya dari mana ntar bekalnya. Gitu. Terus berarti kalau selama pandemi gini nggak dapat pelanggan, kalau itu makan pinjam sama orang gitu Bang, Iya, sama teman-teman sama gitu. teman. Kadang-kadang kalau teman nggak punya, kita ke warteg aja itu. Ngutang. Iya, karena udah sering gitu ya, udah percaya gitu. Kata warteg itu, Mang, kalau lagi nggak punya duit, mau makan kesini aja. Ya Pak deh, makasih sebelumnya gitu. Itu aja. Kayak Apa sih? Emang kalau Mang makan tuh pakai apa sih? Sukanya gitu. Berapa sih Mang sekali makan? Saya masih nggak pernah yang mewah-mewah. Istilahnya tahu tempe aja tuh udah cukup dalam itu. Saya makan kalau sama misalnya yang enak-enak ya pakai ikan, pakai ayam gitu ya. Saya nggak tega ngebayanginnya anak saya di kampung makan sama apa gitu. Itu doang. Sampai segitunya Mang? Paling tuh tahu tempe aja itu paling cukup. Sekali-kali dapat makan yang enak itu juga dapat dari orang yang ngasih itu doang. Kalau beli sendiri sih belum pernah. Mang pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah? Kalau di kampung sih dapat Pak. Istilahnya apa PKH itu ya. Nah itu dapat PKH, cuma ya itu mah buat kebutuhan anak-anak aja. Sama nggak pernah ikut campur masalah itu. Jadi dapat cuma tapi buat kebutuhan anak-anak aja ya? Iya itu. Tahu nggak pernah misalnya menanyain mana uang itu, nggak pernah. Itu mah urusan ibunya, itu aja. Pokoknya tugas saya mah ya cari di sinilah, cari buat nafkah. Bang, kalau diajak pelatihan gitu Bang sama RT RW dah, kelurahan gitu ngajak pelatihan untuk Mang lebih maju lagi, mau nggak Mang? Maksudnya di RT RW itu? Dibimbing usaha membuat UMKM, sana dimodalin, bikin tempat gitu soal sepatunya tapi nggak muter keliling lagi gitu. tapi mangkal itu ada ya? mangkal gitu, mau nggak Mang? Ya pengen banget sebenarnya sih, pengennya dari dulu tuh mangkal. Jalan tuh udah capek, udah nggak kuat lama gitu. Kadang-kadang sejam itu udah jalan nggak ada yang main-main, udah kita berhenti dulu di mana kayak yang tempat teduh itu. Kadang-kadang dari pagi sampai setengah hari aja berhenti itu bisa 5 kali gitu. Saking capeknya itu. Mang, sekarang kan banyak banget usaha-usaha sepatu, reparasi sepatu yang modern tuh Bang. Iya, iya. Laundry sepatu, cuci sepatu. Ya, Ada pengaruhnya nggak sama usaha Mang? nggak ada sih. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh itu. Walaupun ada ngaruhnya, saya sih nggak apa-apa. Itu mah udah rezekinya dia. Rezeki masing-masing gitu ya? Udah ada rezekinya masing-masing. Gitu aja. Mau dia mau buka apa-apa terserah. Sama nggak ada iri-irian, nggak ada. Udah rezekinya masing-masing. Udah bagiannya. Sama teman-teman tuh Mang kan di kontrakan banyak teman-teman tuh. Ya, Itu jalannya beda-beda berarti Mang? beda-beda. Tapi ya nggak ditentuin kamu bagian sini nggak. Itu mah terserah mau kemana aja. Kadang-kadang di perjalanan di tempat keliling sering ketemu tuh bentrok gitu. Di perjalanan sering ketemu ya Sering Mang? ketemu. Padahal nggak janjian itu. Mang, Ya, anak yang si Wulan ya.
Kepengen nggak bang beli sepatu atau sendal gitu bang? Nggak tahu juga tuh. Mesti nanya anak dulu. Cari yuk. Hah? Saya ada rezeki sedikit, saya beliin yuk bang. Aduh, nggak enak gitu. Nggak apa-apa, buat ya yang jangan yang mahal-mahal juga, yang pas-pas aja lah. Boleh bang? Nggak apa-apa kan, tapi yuk kita cari ya bang. Ya, kalau mau Nanti sambil jalan ya. Tapi sebelumnya bang, kalau ini kan ditonton sampai Garut nih bang ya. ya, Kalau seandainya kalau anak istri nih nonton ini, pesan buat mereka apa bang gitu? Ke anak istri apa? Pengen ngomong apa ke anak istri? oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Assalamualaikum dulu kan. Oh iya ya, Ya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya untuk pesan dari ibu ya. Iya ke anak istri, bang pengennya apa sih? Oh, mohon maaf kah? Bapak belum pulang atau Ya, bapak belum bisa ngasih yang lebih atau gimana? Terserah bang. ya, juga anak-anakku yang baik. Ya maaf banget ya, bapak belum bisa pulang. Tapi bukannya bapak nggak pengen pulang, pengen banget, udah kangen sama kalian semua tuh. Benar-benar udah kangen. Cuma ya minta maaf saya untuk saat ini belum bisa pulang. Insya Allah lain waktu kalau ada rezeki pasti pulang. Gitu aja. Ya. Jangan pada nakal, baik-baik sama saudara ya. Ya cukup aja tuh. Ya, itu aja. Itu aja bang. Saya nggak bisa nerusin. Yuk jalannya bang. Jalan sambil itu yuk. Kemana ya? Sambil nyari sendal atau sepatu buat Wulan. Aduh, ukurannya saya nggak tahu tuh. Ukurannya nggak tahu. Nggak tahu. Heeh. Sepatu. Ya. Ibu, Maaf dulu nih. Taruh dulu. bang Ya. beliin yang buat umur berapa nih bang? Yang buat Wulan. Wulan yang Bulannya itu nomor apa? sekarang Nomor 2 dari Bontot. umur 2. Oh iya. Nomor 2 dari Bontot. Sebentar bu, lagi pilih-pilih sebentar lagi. Mau beliin buat Wulan aja? Apa yang kecil? Yang bulan aja deh. Wulan aja. Wulan umur berapa? Kelas 5 tuh umur berapa, Mbak? Kelas 5 ukurannya berapa kira-kira ya bu? Ya. Cewek. Kelas 5 cewek. Sepatu pakai sedap. Mau ini apa gimana Kang? Hah? Apa Apa ya? Gak bingung itu kalau yang nggak sepatu sekolah aja? ya udah sepatu sekolah aja deh. Yang sepatu sekolah aja ibu katanya ibu. Takutnya ntar sekolah lagi kan. Iya lumayan. Ini kayak gini. Boleh yang kayak gini. Ya udah boleh. Ini ukuran berapa? 8. 38 gimana bang? Nggak tahu juga tuh. 39 ada nggak bu? 39 kayaknya kegedean dong. Kegedean? Iya kayaknya. Ini yang 38 ini? Pokoknya kelas 5 deh. Ya udah 38 katanya bu, 38. Heeh. Ini berapa? Itu yang 45. 45, 40 nggak bisa bu? Oh gitu ya 45 ya udah. Saya ini yang bang ya, yang ini. Iya, iya. Ini bu. Dikantongin, diplastikin. Saya juga nggak bisa beliin yang mahal-mahal ya bang. Maaf itu juga udah makasih banyak bener, makasih banyak. Wah, Saya sih nggak cuma minta cukup. apa-apa. Yang cukup yang baru cukup yang segini. Ya udah cukup aja itu. Udah makasih banyak itu juga. Iya. Makasih.